Dan juga kan ada ketentuan baru terkait dengan yang dividen seperti apa Prof? Iya, Nah, jadi dividen juga demikian kan. Dividen bagi badan yang menerima dividen itu kan bukan objek pajak sepanjang dia memenuhi persyaratan. betul. Ya kan. Nah, kalaupun katakan dia menerima dividen sepanjang itu diinvestasikan dimanfaatkan di Indonesia dalam jangka waktu yang sudah diatur dalam ketentuan, tentunya itu bukan objek pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat IAI pada IAI Podcast. Saya Permana Adi Saputra, Sekretaris Umum Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai host pada acara ini, akan kembali menemani Sobat IAI kita berbicara kali ini kembali lagi terkait tentunya tentang pajak. Dan hari ini kembali lagi kita bertemu dengan Prof. John. Selamat datang Prof. John. Terima kasih Pak Permana. Ya, Prof. John ini beliau saat ini sebagai Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia. Dan juga seperti podcast yang lalu saya sudah menjelaskan Prof. John ini juga sebagai dosen di beberapa kampus ya Prof. John ya. Ya, demikian. University dan juga banyak menjadi pembicara di beberapa seminar di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kali ini kita mau berbicara sedikit mengulik terkait dengan wajib pajak badan orang pribadi dan juga SPT ya, terutama SPT PPh badan yang mungkin akan kita diskusikan hari ini. Baik, Prof. John. Baik Pak Permana. Mau tanya dulu nih. Ya. Mungkin Prof. John kira-kira bisa kasih gambaran ke kita terkait dengan WP badan dan WPOP ini seperti apa kalau di Indonesia sekarang ini, Prof? Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan wajib pajak orang pribadi ya itu jumlahnya memang sangat besar ya dibandingkan dengan wajib pajak badan. Ya. Nah, wajib pajak orang pribadi itu ya tentu ada yang karyawan, ada yang non karyawan. Kemudian wajib pajak badan ya ada juga wajib pajak bendahara. Jadi kurang lebih peta dari wajib pajak yang ada di Indonesia demikian. Oke. Nah, kalau kita bicara wajib pajak badan ya Pak John ya, Prof. John ini sebenarnya siapa sih yang kemudian memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh badan, Prof. John? Ya, jadi wajib pajak badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Ya, yang tidak melakukan usaha contohnya modal ventura, yaitu modal aja, modal dia ya. Nah, meliputi contohnya perseroan terbatas, PT, komanditer, ya, kemudian perseroan lainnya, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, yayasan, CV, firma, persekutuan, ya itu adalah bentuk-bentuk badan, termasuk organisasi ormas masyarakat dan organisasi politik, perkumpulan pengelola rumah susun, apartemen, ya itu juga merupakan perhimpunan penghuni ya perhimpunan penghuni itu juga merupakan wajib pajak badan. Oke. Jadi wah ini beragam ya. Jadi bukan cuma wajib pajak badan bukan cuma PT doang loh ya. Ya. Nah tentu makanya ini kita menjelang dalam penyampaian SPT PPh badan mungkin Prof. John bisa sedikit lebih banyak menyampaikan nih Prof. Ya. Kira-kira ada hal-hal apa yang perlu diperhatikan buat para sobat IAI ini di dalam membuat atau menyusun SPT PPh badan, Prof. Ya, tentunya kalau kita mengisi SPT 1770 badan, ya tentunya kita di situ kan ada lembar induknya dan lampirannya ya. Nah, tentunya lembar induknya itu harus diisi dengan lengkap, benar dan jelas. Demikian juga lampirannya. Nah, lampirannya itu kan juga ada beberapa macam ya. Betul, Prof. Yang wajib diisi adalah laporan keuangannya itu harus diisi lampirannya ya. Harus disertakan.
Kemudian lampiran lainnya itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut atau wajib pajak badan tersebut. Ya, contohnya misalnya kalau misalnya perusahaan itu tidak ada pinjaman luar negeri, ya dia tidak perlu mengisi lampiran yang menyangkut mengenai pinjaman luar negeri, misalnya. Contohnya seterusnya begitu. Atau misalnya kalau tidak ada hubungan istimewa, ya dia tidak perlu mengisi ya mengenai lampiran 3A 3B. Ya, betul. Kalau tidak ada, tapi kalau ada ya harus diisi. Betul. Ya gitu. Kemudian yang berikutnya juga yang perlu disampaikan di sini terkait dengan penyampaian SPT PPA Badan adalah PPA tersebut, SPT tersebut disampaikan, SPT PPA Badan tersebut disampaikan melalui e-form atau e-filing. Ya, dengan adanya pengumuman 5 tahun 2022, tentunya penyampaian SPT elektronik dalam bentuk CSV itu sudah ditutup. Ya, dialihkan kepada penyampaian SPT, ISPT menjadi e-form atau e-filing. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah mengenai natura dan kenikmatan. Nah, di situ di tahun 2022 kalau wajib pajak badan menyampaikan adanya beban dalam bentuk natura atau kenikmatan, maka dipastikan bahwa yang menerima sudah menyampaikan itu dan melaporkan pajaknya di SPT tahunan orang pribadi 1770. Ini berarti aturan yang baru yang di PP 55 ya Prof, tahun 2022. Ada aturan terkait dengan natura kenikmatan, di mana dari pemberi kerja atau dalam hal ini perusahaan atau wajib pajak, mereka harus melaporkan dan juga menyampaikan di dalam perhitungan penghasilan kena pajaknya sebagai biaya. Ya, Prof, ya, begitu ya, Prof. Berarti kemudian nanti di lawan transaksinya si penerimanya, Prof, dia harus melaporkan tuh sebagai objek pajak. Di 1770. 1770S misalnya untuk karyawan. Nah, dia harus melaporkan di situ sebagai objek pajak atau penghasilan dia. Baik. Ini jadi hal baru nih yang Prof mesti jadi catatan nih buat Sobat IAI ini. Kemudian yang berikutnya mengenai bangunan permanen dan harta tak berwujud yang umur ekonomisnya di atas 20 tahun. Nah, jadi wajib pajak badan boleh memilih. Apakah dia mau menyusutkannya sesuai dengan ketentuan lama, yaitu maksimum 20 tahun, berarti tiap tahun 5%, dengan straight line misalnya, atau dia mau menyusutkan berdasarkan umur ekonomis yang sebenarnya. Misalnya umur ekonomis yang sebenarnya itu 25 tahun. Ya berarti kan seharusnya dia bisa mensusutkan itu atau mendepresiasi tersebut 4% per tahun. Nah, dia itu boleh memilih. Ya, memilih dengan menggunakan ketentuan yang lama, ya, atau dia dengan memanfaatkan ketentuan yang baru. Ya, dia boleh memilih. Kemudian yang berikutnya tentunya terkait dengan debt equity ratio. Ya, di ketentuan yang sekarang kan EBITDA. Ya, jadi besarnya biaya bunga pinjaman yang boleh dibebankan sebagai pengurang atas penghasilan. Nah, itu ada perbandingannya, tidak boleh melebihi perbandingan diatur dalam ketentuan yang berlaku. 4:1 misalnya. Waktu itu yang mengenai DER ya, kalau yang dulu masih mengacu pada DER ya, Dok, Prof ya. Sekarang dengan ketentuan yang baru nih EBITDA, dengan earnings striping, ya. Kemudian yang berikutnya, hal yang baru juga adalah yang tahun 2022 kan kita melakukan voluntary disclosure program. Atau program pengungkapan sukarela, PPS. Nah, bagi wajib pajak badan yang mengikuti PPS, tentunya harta yang dia laporkan di dalam SPPH sebagai tambah itu akan dicatat sebagai tambahan return earning, dan tidak boleh disusutkan atau didepresiasi. Jadi itu adalah hal-hal baru yang mungkin perlu diperhatikan oleh para wajib pajak ketika menyampaikan
SPT tahunan 1771. Sangat menarik, banyak hal-hal yang baru yang harus diperhatikan di dalam pengisian penyusunan SPT Sobat IAI, dan perlu diperhatikan juga ya Prof ya. Dan juga kan ada ketentuan baru terkait dengan yang dividen seperti apa Prof? Iya, nah, jadi dividen juga demikian kan. Dividen bagi badan yang menerima dividen itu kan bukan objek pajak sepanjang dia memenuhi persyaratan. Betul. Ya kan. Nah, kalaupun katakan dia menerima dividen sepanjang itu diinvestasikan dimanfaatkan di Indonesia dalam jangka waktu yang sudah diatur dalam ketentuan, tentunya itu bukan objek pajak. Betul. Iya. Baik. Saya rasa itu bagian dari yang harus kita perhatikan juga, dan ini merupakan pilihan kembali lagi buat wajib pajak dan Sobat IAI. Ternyata ada juga nih pilihan bahwa kita bisa mengambil untuk menginvestasikan kembali ya dari dividen yang kita terima sehingga bisa menjadi bukan objek pajak. Baik, kalau gitu Prof, untuk terakhir mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Sobat IAI, Prof? Iya, diingatkan kembali para wajib pajak untuk menyampaikannya ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan batas waktu penyampaiannya dan juga mengikuti perkembangan terakhir, misalnya seperti yang kita diskusikan pada hari ini, bahwa sekarang ini tidak lagi bisa kita menyampaikannya secara elektronik dalam bentuk CSP, tetapi dalam bentuk e-form atau e-filing misalnya ya. Kedua, perubahan-perubahan terbaru seperti mengenai fringe benefit ya, kenikmatan dan natura ya, itu sudah boleh dibebankan sebagai biaya. Ya, kecuali ada hal-hal yang dikecualikan ya. Betul. Termasuk juga misalnya untuk harta berupa bangunan permanen dan harta tak berwujud, itu wajib pajak yang masa ekonomisnya lebih dari 20 tahun boleh memilih. Ya, memakai ketentuan yang lama ya, maksimum 20 tahun atau menggunakan berdasarkan umur ekonomis yang sebenarnya, misalnya 25 tahun atau 30 tahun ya. Demikian juga bagi wajib pajak mengikuti PPS, jangan lupa melaporkan tambahan harta itu sebagai tambahan dari saldo laba ditahan dan tidak boleh didepresiasi. Baik. Mungkin itu aja tambahan dari saya untuk mengingatkan kembali apa yang kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Saya rasa ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua dan terutama juga buat Sobat IAI. Dan sekali lagi untuk Sobat IAI, jangan lupa selalu subscribe dan like YouTube IAI. Semoga Sobat IAI akan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang IAI melalui YouTube IAI, karena bukan cuma hanya podcast saja yang kita sampaikan di sini di dalam YouTube IAI, tapi juga segala berita-berita maupun juga kegiatan-kegiatan yang ada di IAI semua dimasukkan di YouTube IAI. Semoga ini bisa menambah pengetahuan Sobat IAI. Saya Permana Adi Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.